sahabat-sahabat di Musinin Club. Salam kenal ya. Mungkin sudah pernah ketemu mungkin ya, ada juga yang belum pernah ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi di acara Musinin Club terdekat, teman-teman. Nanti di sesi ini alhamdulillah aku terima kasih banget diberi kesempatan sama tim dari DP buat isi materi, buat sharing-sharing kepada teman-teman semua yang mungkin sekarang sedang berjuang untuk supaya bisa autopilot atau mungkin yang memang sudah autopilot nih butuh ilmu apalagi sih kira-kira Teh Tantri yang bisa diterapkan di perusahaan teman-teman. Baik, nah di sini aku mau share dan mohon izin untuk menggunakan slide. Nah, sebentar. Oke. Dan di sini aku pakai slide. Ya, ini judulnya kenapa sih aku ambil materi bangun bisnis autopilot karena dari sekian banyak ketemu sama business owner. Jadi kalau Tantri itu saya biasanya hampir setiap hari terima konsultasi dari macam-macam business owner dengan berbagai macam industri. Itu gak jauh-jauh pasti pengen goalsnya adalah bisa autopilot. Ya wajar ya karena udah capek mungkin ya ngerjain semuanya sendiri. Superman banget apa-apa pokoknya sistemasi semua dibangun sendiri, ngerjain sendiri dan timnya juga terbatas jumlahnya dan mungkin kelelahan dan ya udah saatnya kita udah nggak lakuin semua itu sendiri. Nah, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Tantri, saya CEO Superteam Consultant. Jadi alhamdulillah salah satu bisnis dari Kang Dewa juga, Superteam Consultant ini yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan juga pembangunan perusahaan ya dalam hal manajemennya dan juga laporan keuangan, pajak juga ada di dalamnya dan talent hunter. Kita mencarikan orang-orang yang tepat untuk mengisi posisi yang tepat di perusahaan teman-teman. Saya juga mentor super team building. Jadi kalau di Billionaire Coach itu ada workshop namanya super team building. Saya adalah talent atau pengisi materi untuk workshop ini. Di sana saya share banyak banget dari mulai bagaimana kita membangun sebuah bisnis dari mulai memetakan bisnis prosesnya, terus kita butuh orang apa aja sih yang harus kita rekrutkan, cara rekrutnya kayak gimana, terus dapetin orang-orang itu dari mana aja, terus bagaimana maintenance mereka di dalam supaya mereka bisa loyal, dan juga bagaimana menjadi seorang leader ketika kita menghadapi tim-tim yang berbagai macam usia lah bisa bilang seperti itu dan juga termasuk membahas tentang super team digital marketing. Nah, jadi di workshop ini juga dibahas kayak gimana sih caranya Teh Tantri kita bangun tim digital marketing tuh seperti apa itu dibahas. Nah, namun di kesempatan kali ini saya mau bahas lebih kepada membuat bisnis ini bisa autopilot teman-teman ya. Untuk Instagram saya nanti HRD, mari kita berteman. Insya Allah saya fallback, boleh DM saya juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, kalau misalnya kita tidak sempat bersapa-sapa di WA ya, di grup, karena chatnya kan banyak banget ya kalau di grup itu. Dan juga Instagram dari perusahaan ini yaitu superteam.consultant. Oke. Nah, ini jasa tadi udah saya jelaskan beberapa teman-teman. Ada jasa super team hunter, itu nyariin orang-orang yang tepat. Terus pendampingan SDM, kita merapikan manajemen di perusahaan teman-teman supaya bisa autopilot. Terus pendampingan tim digital marketing, kita mengupgrade skill tim digital marketing teman-teman supaya nanti bisnisnya bisa scale up. Juga ada jasa finance, accounting, and tax, disingkat FAT Solution, dan ada juga kita in-house training sesuai kebutuhan dari teman-teman ataupun dari timnya seperti itu. Nah, ini kalau saya ketemu sama business owner nih, entah itu di workshop ya Kang Dewa, entah misal kita janji temu atau misalnya chat saya di Instagram saya tuh atau WA juga, ini kurang lebih problemnya itu mirip-mirip. Owner banyak mengerjakan teknis, tim nggak pernah capai target, kerja tim banyak salah gitu. Terus semua keputusan masih ada di owner, semuanya itu ada di owner. Punya tim tapi owner nggak bisa lama meninggalkan perusahaan. Jadi kayak misalnya aku punya tim nih Teh, tapi gitu aku tuh nggak bisa bergerak kayak misalnya 2 hari santai nggak pegang HP tuh nggak bisa. Harus ada yang aku chat merekanya untuk ambil keputusan. Nah ini juga tanda-tanda bahwa teman-teman selama ini masih banyak mengerjakan hal-hal teknis dan juga teman-teman sendiri belum menjadikan bisnisnya itu bisa autopilot ya.
Terus, mau scale up, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin juga ada yang turnover-nya tinggi, keluar masuk terus, mungkin ada yang kerja cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin ada juga tim terbaik kita kok malah keluar, dan masih banyak lagi case-case yang sering dicurhatkan ke saya. Sebetulnya ini kalau kita tarik kesimpulan, masalahnya itu ada di 3 kalau saya lihat teman-teman dari kesemua ini. Yang pertama itu dari sisi timnya itu sendiri, yaitu apakah mereka orang yang tepat untuk mengisi posisi ini, gitu. Terus, yang kedua dari sisi, sistemasinya, apakah di sana secara sistem sudah berjalan kayak job desk-nya, SOP, KPI sudah jalan atau belum. Dan problem yang ketiga itu ada pada owner-nya sendiri atau dari leader-nya sendiri. Apakah mereka sudah menjalankan fungsi mereka, fungsi kita nih, atau belum menjalankan itu. Nah, kalau kita bicara matrix leader atau matrix owner, kalau teman-teman masih menjabat sebagai CEO misalnya ya, jadi saya sebut aja kita semua sebagai leader kalau menjabat sebagai CEO, atau kalau teman-teman udah di luar, alhamdulillah. Ini berarti sudah oke nih, tinggal nanti bagaimana mengelola si CEO-nya ini ya, yang ada di bawah teman-teman supaya mereka bisa tetap produktif ya dan menguasai ide terbaiknya. Nah, nggak jauh dari 4 hal ini. Pertama, tugas kita tuh adalah cek analisa data, ya. Terus yang kedua, cek dashboard keuangan, ini aman apa enggak, berapa sih profitku, net profitku berapa, HPP-ku tuh ketinggian apa enggak, biaya operation-ku tuh berapa, budget marketingku tuh amannya di berapa gitu. Kita cek dashboard keuangan. Terus yang ketiga, bangun super team, dan yang keempat adalah bangun kolaborasi. Nah, ini adalah matriks kita, sebagai seorang leader, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari 4 ini, plus ada mengerjakan hal-hal yang teknis, itu berarti, pilihan ya, mau sudah mulai dikurang-kurangi atau masih mau dikerjakan, ya. Kalau saran saya, stop, ayo kita sekarang kerjain bukan hal yang itu lagi, udah semua itu dikasihin aja ke timnya. Saya mau cerita sedikit teman-teman bagaimana saya membangun SDM di bisnis Kang Dewa dan juga bangun Supertip Consultant. Jadi ceritanya gini, saya dulu tuh, adalah HR pertamanya Kang Dewa. Jadi saya direkrut untuk handle billionaire coach waktu itu. Dengan jumlah tim, sekitar 20-an lah waktu saya masuk tuh. Nah di sana dari 20 tim itu, saya sendirian waktu itu HR-nya. Terus dari satu perusahaan saya dipinta pegang 2, dipegang 3, dan seterusnya. Kok banyak ya? Saya mikir gitu. Terus saya berpikir gimana nih caranya saya bisa menghandle banyak perusahaan dengan sayanya ini sendirian ceritanya. Di satu sisi, apakah saya harus rekrut tim di bawah saya? Waktu itu saya berpikir gini, "Ah, nggak dulu deh," gitu, kan people is cost, saya mau lihat deh limit saya tuh ada di batas mana, gitu. Jadi, idenya adalah yang saya lakukan, oke, supaya saya bisa handle banyak perusahaan, maka yang saya lakukan adalah saya cari mana sih leader-leader-nya, saya pegang nih mereka. Pegang, bukan pegang gini ya, maksudnya ini orang-orang inilah adalah key person yang sama saya itu akan saya, kerja sama dan saya gerakkan ibaratnya untuk menuju satu tujuan yang sama gitu. Jadi saya handle mereka semua leader-leader-nya ini satu perusahaan, ada yang leader-nya ada 4, ada yang 5 gitu kan, ada yang 6, ada yang baru 3, ini yang saya pegang, mereka-mereka inilah. Mereka-mereka ini, bagi yang belum memiliki sisi leadership, bukan belum memiliki, belum mencapai sisi leadership soft skill-nya sama saya diberikan training. Karena dari riset yang saya lakukan teman-teman, dari sekian leader-leader yang mungkin mereka baru ya, atau mereka dari posisi bawah terus naik ke atas, itu kurang lebih memiliki 5 hal yang harus mereka upgrade dan ini bisa bilang problem gitu ya. Yang pertama, biasanya mereka belum memiliki, self confident yang oke lah untuk sebagai leader. Terus yang kedua, secara communication skill itu belum terlatih. Lalu yang ketiga itu adalah, dari sisi leadership skill terutama di decision making-nya dan delegasi itu biasanya di situ.
Yang keempat itu problem di people skill, bagaimana mereka bisa menjalin relasi dengan timnya sendiri, dan yang kelima itu problemnya ada di time management. Nah, dari 5 hal ini, saya latih mereka untuk diberikan training. Kalau kita bicara training leadership itu teman-teman ya, secara soft skill ya, itu kan nggak bisa teori plek-plek ya. Kenapa? Karena bicara leadership itu adalah sebuah praktek yang harus kita lakukan di lapangan, yang prakteknya itu, lebih sulit saya bilang ketimbang kita belajar hal teknis ya. Karena itu membawa diri kita sendiri secara karakter untuk bisa menunjukkan hal itu tadi. Ya, itu yang menurut saya, wah ini cukup menantang. Maka waktu itu training saya buat, series ya, pakai sesi, di mana mereka banyak praktek, ketika training itu sendiri praktek, dan juga saya buat improvement plan buat mereka, supaya ketika di lapangan nanti, mereka terukur dari sisi improvement plan-nya. Plan-nya apa saja, terus, indikator keberhasilannya apa, itu yang dilakukan waktu itu. Alhamdulillah mereka mandiri gitu kan, bisa sehingga ketika tim yang di bawahnya itu ada problem teman-teman, saya tuh nggak turun ke bawah semuanya. Saya cukup pegang leader-nya. Jadi sistemnya adalah nanti saya coaching mereka. Misal nih contoh gitu ya, mereka curhat, "Teh Tantri, aku tuh susah banget nih, dia nih kok kayaknya, nggak nurut ya sama aku." Terus saya tanya, "Kamu udah ngelakuin apa aja buat dia?" Gitu kan. Kan saya tanya, "Oh ini." Kalau yang ini udah dilakukan apa belum?" "Belum." "Sok lakuin dulu." Pasti saya gitu. Semua tuh harus dari leader-nya untuk melakukan itu. Nanti ketika memang, sulit untuk dia lakukan, baru saya akan turun sampai ke bawah. Nah, kemudian teman-teman karena hal itulah membuat saya menjadi, oke lebih mudah nih pekerjaan saya karena saya pegang, key person-nya setiap perusahaan itu. Kemudian, karena kebutuhan meningkat jadi banyak, kan karena Billionaire Coach itu kan banyak sekali workshop-workshop-nya ya. Terus ada program, konsultasi gratis. Jadi kalau urusan super tim, urusan SDM, manajemen, itu pasti ke saya. Nah, teman-teman alumni Billionaire Coach Workshop itu banyak sekali yang minta bantuan kayak misalnya, "Teh Tantri rekrutin dong aku orang ini, aku kayak gimana ya carinya Teh, aku harus kayak gimana ini tuh." Banyak sekali akhirnya, bersama Kang Dewa berpikir bahwa, kita bikin super tim consultant. Nah, disitulah awal mula super tim consultant. Jadi habis saya pegang, bisnis-bisnis Kang Dewa, bagian SDM-nya bikin seperti konsultan jadi kayak holding terpusat. Oh, di seperti konsultan inilah kalau misalnya di bisnis Kang Dewa ada, problem seputar SDM, maka nanti, saya kirim tim untuk ke sana, mungkin ada yang stay juga di sana dalam jangka waktu yang panjang, ada juga yang lebih kepada saya lakukan coaching ke leader-leader-nya seperti itu. Nah, lalu teman-teman waktu saya bangun super tim konsultan itu, enggak langsung tiba-tiba jalan gitu aja, enggak. Jadi saya bikin dulu nih ceritanya ya. Oh ini seperti konsultan, saya tahu produk saya apa, yang saya lakukan adalah saya bikin dulu bisnis prosesnya. Di mana, proses awal sampai dengan ending, ini mau seperti apa nih, termasuk dalaman-dalaman nanti di super timnya. Saya rancang itu dulu, rancang semuanya, keluar semua, sebuah bisnis proses, baru saya tentukan struktur organisasi. Oke, saya tahu nih, saya nanti butuh orang apa aja. Saya bikin strukturnya, itu orangnya belum ada teman-teman. Jadi saya benar-benar bangun dulu rancangannya gitu kan. Arsiteknya tuh saya bikin dulu apa aja nih orang-orangnya. Oke, nanti saya mau rekrut ini. Terus kemudian, saya bikin dulu sistemnya sebelum orangnya ada, saya bikin dulu nanti si posisi ini, job desk-nya ini, SOP-nya harus kayak gini gitu kan. Termasuk nanti KPI-nya seperti ini. Dari situ sudah saya bangun arsiteknya itu tadi, termasuk visi misi culture saya bikin dari awal, barulah itu saya rekrut orangnya satu, masuk, masuk lagi satu, masuk, terus masuk, sampai struktur saya membesar. Membesar tuh bukan dalam artian kebesaran ya, tapi membesar karena memang secara bisnis ini juga membesar. Kemudian dari situ, mmm apa, nggak nyampe 1 tahun, saya memiliki 4 produk. Tadinya satu tuh produk saya tuh, rekrutmen aja super tim hunter, satu, terus nambah nih jadi pendampingan SDM.
nambah lagi jadi pendampingan DM, nambah lagi jadi FAT solution gitu kan, dan nambah lagi menjadi in-house training. Bahkan sekarang ada program namanya Go Beyond, itu adalah program lanjutan dari pendampingan. Nah, saya sempat untuk memikirkan produk-produk dan melakukan riset itu karena saya sudah tidak mengurusi lagi semua tim-tim saya gitu. Karena saya sudah bentuk leader-leader di setiap posisi sehingga leader inilah nantinya akan mengelola tim yang di bawah. Nah, itu yang saya bikin supaya jadi autopilot si super tim ini. Jadi teman-teman kurang lebih sekitar 6 bulan atau 7 bulan lah saya bangun semua timnya, saya latih semuanya, leadernya saya pegang-pegang, lalu setelah lewat 7 bulan tuh saya meninggalkan super tim, dan artinya nggak tiap hari lagi ke kantor, jarang banget sekarang, tinggal cek aja apa yang mereka lakukan secara daily, lebih ke situ. Nah, rumusnya tadi, kalau kita bicara rumusnya apa tuh untuk super tim itu sendiri? Ya, untuk autopilot itu, ya itu tadi, rumusnya adalah satu, saya bikin sistemnya dari awal. Saya bikin sistemnya dan saya rekrutkan orang-orang yang tepat. Banyak juga yang nanya ke saya, Teh, itu tim yang direkrut tuh pengalaman semua ya? Enggak. 80% tim saya tuh Gen Z, anak-anak baru lulus yang saya latih di sana. Saya latih, kasih training ya. Bedanya gini, bedanya teman-teman HR di Super Team Consultant dengan HR di perusahaan-perusahaan lain adalah, kalau HR di perusahaan lain tuh biasanya mereka terpusat, terspesialis untuk mengerjakan satu atau dua hal. Misalnya oke, dia kerjanya banyak di rekrutmen atau administrasi, atau misalnya di rekrutmen dan training gitu ya, atau di OD aja, organization development saja gitu, atau di payroll gitu ya. Tapi kalau di super team itu HR-nya saya latih untuk bisa memiliki semua kompetensi di bidang HR. Jadi saya latih mereka untuk bisa melakukan rekrutmen, untuk bisa melakukan training, untuk bisa melakukan organization development, membuat sistemasi itu tadi, kemudian untuk bisa membuat payroll ya, kompensasi benefit, itu mereka melakukan itu. Bahkan merembet-rembet ke legal, itu bisa untuk membuat kontrak kerja, kemudian kontrak yang lain-lainnya, peraturan perusahaan, itu juga mereka lakukan. Saya latih di sananya. Nah, kemudian dari situ saya tidak lagi melatih mereka yang di bawah karena saya bangun leadernya. Nanti leadernya akan melatih orang-orang tim-tim saya baru yang ada di bawahnya. Nah, katanya kan kalau Gen Z itu banyak drama. Mungkin teman-teman ngalamin ya, wah kenapa ya kok kerjanya sebentar-sebentar gitu ya. Nah, kalau di super team tuh tidak teman-teman. Alhamdulillah sekali Gen Z saya tuh udah di atas 1 tahun masa kerjanya. Kalau bahkan mereka ada yang mau di-hijack sama kompetitor, sama klien saya sendiri gitu. Tapi alhamdulillah mereka memilih untuk tetap di super team. Itu kenapa? Karena saya bangun culture-nya. Saya bangun culture yang insya Allah culture ini fit gitu ya, dan membuat mereka bisa lama di perusahaan. Seperti apa itu? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Itu cerita panjang. Cerita panjang tentang saya bagaimana membangun super team consultant. Nah, saya simpulkan teman-teman ya, ketika kita mau scale up, mau autopilot, teman-teman, saya pasti discuss sama business owner tuh seperti ini, "Yuk, kalau memang pengen kita scale up," gitu. Kalau autopilot tuh kan sebenarnya nggak bisa terjadi 1-2 bulan ya, itu adalah ending ketika kita sudah bisa merapikan 3 hal ini teman-teman. Dari mulai kompetensi tim itu fit ya, kemudian sistemasinya itu jalan, efektif, efisien dengan bisnis kita, dan leadership itu dari sisi kita maupun dari sisi leader-leader yang ada di bawah kita bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Kita bahas satu-satu ya. Bicara kompetensi, artinya kita bicara hal-hal harus dimiliki ya sama sama individu dengan pekerjaan ini. Fit atau enggak? Cocok enggak sih? Tantri nih, cocok enggak untuk mengerjakan pekerjaan sebagai CEO? Nah, dilihat dari mana? Dari sisi knowledge-nya Tantri, dari sisi skill-nya Tantri, dan attitude-nya Tantri dibandingkan dengan knowledge, skill, attitude seorang CEO di perusahaan seperti consultant. Nah, itu seperti apa? Karena kalau kita bicara kompetensi, mungkin secara posisi sama, tapi secara isian kompetensinya mungkin berbeda ya, meskipun posisinya itu sama.
Jadi fit apa enggak nih? Jadi kalau saya nih teman-teman ya, nyari tim buat saya nih. Misalnya apa ya? Contohnya posisi digital marketing nih, saya cari seorang content creator misalnya untuk di super team consultant. Saya cari content creator di super team consultant itu harus memiliki kompetensi yaitu secara komunikasi itu dia bagus, bisa mengajar. Kemudian juga secara knowledge paham betul dengan konten-konten atau ide-ide terkini lah ya. Berita-berita terkini dia sangat update gitu. Terus dia juga memiliki skill untuk secara teknis ya untuk menggunakan tools tools dari mulai sosial media, tools untuk editing, editing baik itu editing untuk apa namanya desain maupun untuk video misal. Dan secara attitude, nah kalau bicara attitude saya akan menyocokkan attitude ini teman-teman dengan attitude pekerjaan itu dan juga attitude culture yang dimiliki sama super team. Jadi kalau misalnya fit, ketemu nih sama orangnya, wah ini orang bisa mengajar, komunikasi bagus, bisa pakai tools untuk sosial media, terus dia juga melek banget tentang informasi terkini gitu kan, tahu berita yang lagi update di TV, di media sosial, di lain sebagainya. Dan juga attitude-nya cocok sama saya nih di super team, dengan culture kami cocok, nah maka oke nih orang fit berarti. Ya cocok sama perusahaan. Jadi bisa dibilang kalau kita ngomongin kompetensi, satu saya pasti rekrut tim sesuai kebutuhan. Kalau saya nggak butuh, saya nggak akan rekrut. Misalnya teman-teman ya, saya punya divisi namanya digital marketing, tapi divisi digital marketing saya itu adalah divisi yang digunakan untuk apa ya? Saya bilang untuk melatih klien-klien saya, tim-tim klien saya supaya mereka memiliki kompetensi di bidang digital marketing. Tugasnya itu. Apakah saya punya tim digital marketing untuk internal misalnya? Atau marketing deh untuk internal punya atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena enggak butuh sayanya. Kenapa saya enggak butuh gitu? Karena tim saya itu secara marketing harus semua bisa melakukan itu dengan baik. Mau dia adalah tim dari HR, mentor HR, mau dia atau mentor SDM, mau dia adalah talent hunter saya gitu kan, tim recruiter, mau dia adalah tim digital marketing untuk jadi mentor di klien, mereka semua ini harus memiliki kompetensi itu gitu. Jadi saya nggak butuh nih rekrut marketing untuk ngerjain di perusahaan seperti itu, nggak perlu karena semua saya plot sebagai marketing gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh jangan direkrut ya. Terus kemudian timnya harus fit antara kebutuhan kita dengan kompetensi tadi. Jangan sampai oke kita butuh tapi nggak fit. Jadi harus fit juga. Nah, yang berikutnya kalau misalnya nih teman-teman, oh saya sudah ada tantri timnya. Saya pasti akan minta untuk assess dulu aja. Di assessment, kemudian diputuskan ini orang mau diapain. Mutasi, promosi, upgrade skill. Nah, sama ketika saya masuk ke DP ya, DEPF, saya masuk ke sana, yang dilakukan adalah assessment dulu sama tim mentor saya. Kita assess semua kompetensi tim ini, terus kita bikin strukturnya, kita kayak bongkar pasang gitu, kita geser-geser nih, ini orang bagus nih, tapi bagusnya kalau ditaruh di sini nih, dia pasti akan mantep banget kalau kita geser ke sini. Terus orang ini kita geser ke sini. Jadi kayak main puzzle gitu, kita geser-geser-geser. Kita assess dulu ya pertama. Supaya fit tadi ya. Karena gini, ketika fit teman-teman itu pekerjaan akan bisa menjadi efektif efisien. Jangan-jangan kalau orang lain yang ngerjain itu bisa kayak 2 kali kerja. Tapi kalau orang ini yang ngerjain 1 kali aja udah cukup. Jadi maka assessment itu penting banget. Bagaimana Teh melakukan assessment? Kalau di saya itu di super team kita melakukan assessment itu cukup melalui interview aja. Deep interview ya. Kita interview cukup dalam. Kita jujur tidak menggunakan alat tes. Dan kebetulan tim-tim saya itu sebagian besar adalah dari psikologi. Jadi insya Allah memiliki kemampuan keterampilan interview dan untuk memahami karakter dan potensi dari masing-masing orang. Jadi kita
pakai itu aja. Di interview, dicek orang ini seperti apa, karakternya, cocoknya di mana, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, tim apa sih yang direkrut? Nah, itu tergantung kebutuhan dan milihnya ngambil dari mana. Ya, bisa dari fresh grade atau profesional, pilihan. Kalau fresh graduate udah pasti. Secara harga, alhamdulillah teman-teman pasti terjangkau sekali. Tapi kalau profesional ya harga naik lagi gitu kan. Tapi enaknya adalah bisa membantu kita untuk berpikir secara strategis. Kalau saya senang yang mana? Saya senang yang fresh graduate. Karena saya senang develop orang. Saya dari bawah, kemudian dilatih sama saya, dikasih KPI-nya gitu kan. Lalu dikasih leveling kompetensinya, sekarang kamu ada di level ini, kamu harus naik ke level ini gitu, melalui training-training yang akan diberikan. Dan nanti mereka yang akan menduduki posisi-posisi atas. Karena teman-teman, salah satu rekrut fresh grade itu, tujuan saya adalah untuk membangun career path buat mereka. Ada jenjang karirnya gitu. Nah, ini yang bisa membuat orang-orang itu lama, loyal ada di perusahaan. Nah, ini juga yang kami lakukan juga di perusahaan-perusahaan lainnya. Bisa nggak dari bawah gitu, kita latih aja dari bawah. Intinya adalah ya memang butuh kesabaran. Yang sabar ya, yang sabar mau develop tim, itu dia bisa, kita bisa bangun dari bawah. Tapi kalau yang nggak sabar, dan juga scale mungkin gila-gilaan banget, ya maka kita butuh orang profesional untuk melakukan itu. Saya juga pernah kok di sebuah brand, ini brand cukup besar, brand fashion, punya sekitar 11 outlet. Ketika saya masuk, saya lihat ini ownernya semua benar-benar yang konsep, ya kadang eksekusi sampai ke bawah, dan semua tim di bawahnya itu adalah eksekutor. Setelah saya assessment, wah ini semuanya eksekutor, mau menduduki posisi ini agak susah karena satu gitu kan, ini perusahaan udah gede banget gitu, maka harus cari profesional. Maka saya cari profesional untuk menduduki semuanya itu. Dari mulai manajer dari hulu ke hilir ya, manajer produksi, terus juga manajer warehouse-nya, terus manajer operation-nya, manajer untuk finance, accounting and tax-nya, manajer HR-nya, itu kan manajer untuk IT-nya, semua itu saya rekrutkan orang-orang dari profesional. Masuklah mereka di sana, terus ya pembenahan sistem dan seterusnya, karena saya melihat bahwa ini nggak mungkin yang bawah kita naikin ke atas dengan kapasitas mereka udah gede banget gitu ya. Nah, terus yang ke berikutnya ada teman-teman, rekrutnya yang harus fit dengan culture, tadi saya katakan bangun culture-nya dari awal. Kalau di kita tuh, kita punya culture namanya gendeng. Namanya gendeng, culture itu disingkat jadi gendeng. Salah satunya adalah growing together. Jadi kita harus tumbuh bareng-bareng semuanya, harus upgrade semuanya. Terus ada extreme productivity. Jadi apa yang kita lakukan itu tuh harus produktif ya, harus menghasilkan. Nggak bisa tuh kelihatan sibuk. Pokoknya yang dilakukan tuh harus menghasilkan di kita tuh. Tadi kayak disinggung sama Kang Dewa bahwa emang betul, Kang Dewa selalu menginginkan bahwa apa yang dilakukan itu harus ada hasilnya. Maka tugas dari kita adalah menerjemahkan itu ke tim ya, menerjemahkannya dalam bentuk culture. Jadi apapun yang tim lakukan, mereka sudah tahu nih, pengen bikin sesuatu, udah tahu nih, ini hasilnya bakalan kayak gimana, harus kayak seperti apa. Bahkan ketika mereka membuat sebuah keputusan, mereka akan berpikir ini outputnya apa, hasilnya apa, sudah berpikir seperti itu. Percaya nggak percaya teman-teman, tim-tim saya itu fresh graduate, mereka sudah saya membiasakan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi saya bangun trust ke mereka. Jadi saya kasih trust, sok ini sama kamu dikerjain, silakan kamu explore, kalau nggak ngerti wajib nanya, atau cari sendiri juga nggak apa-apa, saya bilang. Terus saya selalu bilang, salah nggak apa-apa, itu hal yang wajar, karena kamu belajar. Ya, ketika dia salah, saya marah nggak? Ya, saya kasih tahu, ini salahnya di mana, kasih tahu, supaya dia belajar. Oh iya, iya ini salah ya. Dengan memberitahu bahwa kalau kamu melakukan yang seperti ini, hasilnya begini, betul kan? Ya, berarti mana coba harus dirubah. Jadi sistemnya seperti coaching, teman-teman. Di situ kan melatih analytical thinking mereka, dan juga supaya mereka bisa kritis, sehingga nanti mereka tahu belajar.
bahwa ya setiap langkah yang mau mereka lakukan, mereka harus memikirkan ini hasilnya, dampaknya nanti apa buat mereka. Jadi jadikan culture gitu. Nah ya, seperti itu teman-teman. Lalu fit dengan pekerjaan tadi, rekrutlah yang cocok dengan pekerjaan dan dengan lokasi. Karena saya pernah rekrut yang jauh tuh, katakan kayak misalnya setahun, sorry, satu jam perjalanan pakai motor misalkan, awal tuh memang semangat, wah semangat gitu kan ya, lama-lama sakit-sakitan gitu. Jadi kalau bisa yang jangan terlalu jauh gitu. Yang berikutnya kita bicara sistem. Kalau pengen scale up, pengen autopilot, sistemnya harus jalan. Sistem itu apa? Ada dua macam. Saya bicara sistem, satu bicara sistem IT, yang kedua adalah sistem untuk cara kerja. Ya, jadi sistem IT dan cara kerja yang kita implementasikan untuk menghasilkan sebuah output. Outputnya apa ya? Tadi produk teman-teman, produk, jasa gitu ya. Itu adalah outputnya. Jadi gimana sih sistem IT apa yang mendukung dan cara kerja seperti apa yang mendukung supaya bisa menghasilkan sebuah produk yang oke. Katakan tadi kalau teman-teman produknya bisa gado-gado. Apa yang harus dilakukan supaya bisa menghasilkan output gado-gado yang enak? Maka sistem apa yang mau digunakan, cara kerja yang bagaimana, gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya sistem ini nanti semua aktivitas akan menjadi teratur dan bisa dilakukan semua itu dengan efektif efisien. Tentu ya goals-nya dari sistem itu adalah efektif efisien. Gimana caranya? Dengan orang yang sedikit atau dengan effort yang sedikit tapi hasilnya bisa maksimal. Itu goals-nya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan sistem IT aja ya, itu kan bisa bikin resource kita tuh nggak banyak. Mungkin hanya butuh, ini mah 2 orang aja udah cukup. Karena semua itu digunakan, di-input dalam sebuah sistem, dikerjakan oleh satu orang untuk input sistemnya mungkin ya, dan plus kontrolnya, maka nggak perlu dilakukan lebih dari satu orang, misal, seperti itu, ya. Sistem apa aja isinya? Tadi job desk, SOP, KPI-nya, dan juga tools. Kalau tools tadi ya untuk IT-nya, yang memudahkan dalam pekerjaan. Kayak misalnya pencatatan stok, tools untuk broadcast customer, kayak misalnya UA ya. Kalau saya pakai tuh ada UA CRM, terus ada tools untuk order customer misalnya, terus ada tools untuk mengukur output dan seterusnya. Semua kalau bisa disistemasikan ya kenapa enggak sistemasikan. Kalau bisa menggunakan sistem IT ya gunakanlah sistem IT itu karena itu akan sangat memudahkan sekali, membuat efektif efisien. Bicara job desk ya tadi betakan dari mana? Dari bisnis proses. Ini kalau saya bikin job desk teman-teman enggak ngawang-ngawang, enggak misal oke nanti job desk-nya ini enggak. Saya urutin dulu dari bisnis prosesnya. Supaya nanti job desk untuk divisi itu atau tim itu ya udah ini gitu, segini dan emang udah betul, udah pas banget supaya bisa menghasilkan apa tadi, output-nya. Nah, begitu pula dengan SOP. SOP pun, dibuat berdasarkan dari bisnis prosesnya. Nanti turunannya kan dari situ, keluar job desk, keluar SOP, dan kemudian KPI tadi, target kerjanya apa, supaya bisa menghasilkan target besarannya. Kalau kita bicara KPI itu, kalau saya sih pakainya KPI-nya itu, per individu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu buat saya lebih mudah untuk mengukurnya dan sangat terukur, dan membuat, tim itu terbiasa dengan target masing-masingnya, ya. Jadi saya bangun KPI-nya, sehingga mereka nanti, apa ya, terpacu untuk mencapai itu. Kadang kalau sekarang KPI-mu adalah misalnya di angka 50 ya, misal ini ya 50. Nanti udah capai 50 saya naikin lagi, naikin lagi gitu si goals-nya itu tadi berapa sih angkanya. Supaya kita lihat limitnya ada di, mana gitu. Nah kemudian kalau memang sudah mau bangun sistemnya, udah bikin nih sistemnya bagus, rapi, jalan, pokoknya jangan lupa, sosialisasi, monitoring, karena pada implementasi nanti di lapangan belum tentu tim tuh bisa mengerjakan dengan baik. Jadi benar-benar harus monitoring dulu. Bisa jadi ada resisten, bisa. Mungkin ada penolakan. Kami wajar sih, kami juga kalau datang ke sebuah klien, kadang ada penolakan teman-teman. Ketika, wah ada konsultan gitu ya, dari super tim datang, kayak mau ngacak-ngacak nih gitu. Kayaknya mau bikin nanti nggak oke nih, aku jadi nggak aman nih misalnya, itu wajar sekali. Apalagi ketika bikin cara kerja baru,
disosialisasikan, ada penolakan biasanya mungkin kayak misalnya, "Aduh, mengerjakan hal yang tidak biasa nih, bakalan berat nih," mungkin akan muncul itu dari mereka. Tapi yang kami lakukan mungkin memang berat, tapi di awal. Tapi ending-nya itu akan justru memudahkan mereka dalam pekerjaan. Berat itu karena belum terbiasa ya. Kalau udah biasa itu akan menjadi sangat ringan. Sosialisasikan, monitoring, evaluasi, dan improvement. Kenapa? Karena yang namanya sistem sekali dibangun, apakah itu akan, fit terus? Belum tentu. Nanti mungkin ada perubahan di jalan, seiring berjalannya perubahan dari strategi yang kita gunakan, perubahan dari bisnis proses, itu akan mempengaruhi perubahan dari sistem. Maka pasti harus ada evaluasi dan improvement terus-terusan. Kalau misalnya sekarang kita melihat, wah jalan nih gitu, lalu nemu case di lapangan setelah 3 bulan, kita lihat bahwa, wah ini ada terjadi sedikit, kekeliruan misalnya di satu part tertentu, atau membuat ini proses menjadi lebih panjang gara-gara ada bagian yang ini. Itu kan bisa kita potong ya, evaluasi, wah potong nih, nggak boleh ada part ini, atau part ini kita pindahkan ke bagian yang mana. Ketika di lapangan kita melihat, ini nggak oke gitu. Selalu harus seperti itu. Nah, siapa sih yang melakukan ini gitu? Ya harusnya bukan teman-teman lagi yang melakukan ya, tapi kalau misalnya, "Teh, tapi kan aku, yang tahu bisnis ini," gitu, ya boleh mangga silakan dilakukan, tapi pada proses di lapangannya teman-teman harus ditemani sama leader-nya untuk melakukan itu, karena kalau teman-teman yang mengawasi sekian banyak itu kayaknya akan melelahkan sekali gitu ya. Oke, tadi udah kita bicara, tim yang fit kompetensinya, kemudian yang kedua adalah sistematiknya dibangun, dan yang ketiga adalah fungsi kita sebagai leader, leadership-nya harus jalan. Yaitu keterampilan leadership itu kan banyak ya definisinya, kalau saya simpulkan kurang lebih seperti ini, keterampilan untuk mempengaruhi orang lain untuk supaya mereka bisa bertindak ada atau tanpa kehadiran kita. Nah, di sini fungsi leader saya waktu di super tim ini dari awal saya bangun sekali betul-betul. Saya tahu batasan kapan saya menjadi teman buat mereka, kapan saya menjadi atasan mereka gitu, dan bagaimana saya menghadapi mereka ketika mereka mungkin sedang mengalami demotivasi, terus misalnya sedang, sakit kepala, acun-acunut karena ketika di klien saya tahu betul stresnya sangat tinggi gitu buat mereka, apalagi tim saya ini terbiasa saya biasakan dari awal menggunakan timeline, menggunakan planning gitu, dan mereka harus berpacu pada timeline dan planning mereka, itu yang pasti, stres cukup tinggi di lapangan. Bayangkan ya, Kak, bisa dibilang ini anak baru lulus, terus saya latih, selama 1 bulan gitu kan, terus saya taruh dia di klien, sendirian gitu ya, kemudian sendirian dia harus berhadapan dengan owner, berkomunikasi dengan owner, berkomunikasi dengan level GM yang usianya mungkin lebih tua dari dia, kemudian dia harus mencat orang ketika itu diperlukan, pasti, kemudian ada timeline-nya, ada planning dia yang rutin, belum lagi dia harus report secara daily per jam ke leader project-nya, itu stresnya akan sangat tinggi sekali. Nah, tugas HR, nah saya juga punya HR ya di super team, tugasnya adalah membuat, mentor-mentor saya itu sehat secara mental, itu tugasnya. Dan leader project membantu untuk memotivasi ketika mereka mungkin lagi, di fase ada pastilah ada fase demotivasi, down itu pasti ada, itu harus menguatkan sedemikian rupa. Dan tugas saya adalah menguatkan leader-leader ini, karena leader-leader ini, satu leader project akan pegang bisa 5 sampai 7 project, dalam 1 hari aja katakan di-handle dia harus mengontrol satu project dan tugas mereka kan akan keliling. Mungkin hari ini dia ada di Surabaya, Senin di Surabaya, Rebo dia udah harus mungkin ke Bogor, Kamis dia di Jakarta gitu kan, kapan pulangnya gitu ya. Itu tuh tugas dia juga cukup ritmenya tinggi dan tugas saya adalah harus memastikan mereka bisa, tetap sehat secara mental, tetap fit, dan juga, termotivasi ya, intinya seperti itu. Nah, tugas leader itu yang saya jalankan. Maka dari itu teman-teman, dari awal saya sudah bangun visi misi. Dari awal saya share terus visi kita apa, misi kita teman-teman saya selalu bilang ke semua tim super tim, saya punya super tim ini punya visi membantu, menjadi mitra bagi pengusaha, membantu mereka supaya perusahaan bisnis mereka bertumbuh, saya bilang itu visi kita.
Ingat, membantu, saya bilang. Jadi teman-teman harus ikhlas menjalankan semuanya. Pasti saya bilang gitu. Kalau misalnya saya cari pun tengah malam jam segini saya baru chat gitu kan, nanya progres, ingat teman-teman sedang membantu juga. Itu yang selalu saya beritahukan kepada tim. Saya share tuh visi misi, saya punya visi ini. Jadi ketika teman-teman di lapangan totalitas untuk menjalankan visi misi ini. Share ke timnya. Pertanyaannya, teman-teman sudah punya visi misi kah? Sudah di-share belum ke tim? Kalau belum, buat share. Kalau sudah punya, belum share, sharekan ke timnya. Ya. Karena teman-teman sejujurnya ya, visi misi ini saya pakai, jadi nggak cuma sekedar slogan. Ini tuh saya pakai dari mulai proses perekrutan orang. Contoh ya, kan visi di Super Team ini adalah membantu pengusaha untuk bertumbuh. Logikanya ketika mau membantu pengusaha untuk bertumbuh, tim saya itu harus orang-orang yang mau nolongin ya, seneng berbagi, itu pertama. Terus yang kedua, karena membantu pengusaha itu adalah visi yang besar, maka dia tuh harus punya wadahnya gede dulu ya, wadah ilmunya. Jadi harus masukin ilmu yang banyak dan nge-share ilmu itu, masukin pengalaman yang banyak dan nge-share pengalaman itu. Jadi saya harus cari orang-orang yang senang belajar, senang mengajar, senang sharing, senang apa namanya, punya banyak pengalaman, itu yang saya cari. Jadi visi-visi ini saya pakai dari mulai perekrutan. Nah, lalu saya pakai buat apa? Bikin culture. Lalu saya pakai lagi buat apa? Buat bikin KPI-nya. Itu ya. Jadi ini nyambung teman-teman, dari visi ini nyambung semua sampai ke produk juga. Produk juga harus sesuai sama visi gitu. Produk yang saya buat, terus cara ngambil keputusan juga sesuai sama visi. Semua itu harus disinkronkan dari awal. Maka saya juga nggak main-main bikin visi sama misi dan di-sharekan ke tim-timnya. Seperti itu. Yang kedua ya, delegasi tugas kita sebagai leader. Jadi kalau tadi teman-teman sebagai business owner semua masih merasa ini nggak bisa nih, harus saya yang ngerjain nih, semua harus saya nih, udah nggak bisa teman-teman, harus didelegasikan. Saya nggak percaya sama tim saya, maka mentoringin timnya, ya, latih timnya supaya bisa melakukan itu. Konsep mentoring jangan lupa kita ajarkan ya, kita lakukan, dia lihat, nanti dia lakukan, kita juga lihat, nanti juga kita bareng-bareng untuk mengevaluasinya ya. Delegasikan tugas. Yang ini adalah teman-teman, sorry pencet. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, itu penting. Apalagi pada tahap di mana teman-teman memberikan tugas baru ke mereka, memberikan ilmu baru ke mereka, tugas ilmu baru yang mereka harus ngejalanin, itu job desk baru gitu kan. Harus ada monitoringnya dan evaluasi. Kebanyakan nih business owner itu ragu untuk gini, mengevaluasi tapi ragu untuk memberitahukan hasil evaluasinya. Ini banyak banget saya temui. Jadi ada juga nih cerita ya, beberapa lah, salah satu baru banget kemarin. Tapi case-nya mirip-mirip. Business owner curhat ke saya, "Teh Tantri," ya saya bilang, "Kenapa?" "Saya tuh omsetnya 200 juta sebulan." "Oke," saya bilang. Saya tuh tadinya nggak pegang bisnis ini bisnis suami saya gitu. Qadarullah suaminya meninggal, itu bisa harus dia pegang. Yang dia sama sekali nggak tahu itu prosesnya kayak gimana. Tidak ada dokumen, tidak tahu perjanjian dengan timnya seperti karyawannya seperti apa, tidak tahu flow-nya mana, itu nggak tahu karena tidak ada dokumen banget. Sehingga sangat meraba-raba. Di satu sisi, timnya ini ternyata saya bilangnya tuh kurang apa ya, kurang ngejer lah gitu ya. Karena semuanya itu adalah posisinya CS. Ada sekitar 8 tim, itu semuanya CS, ada di 2 kota. 2 kota, tapi di kota yang satunya itu timnya hanya sedikit lah, sekitar 2 atau 3 orang, seperti itu. Terus saya tidak mengambil keputusan di situ ya, tapi saya lakukan coaching. Oke, ya, Mbak udah tahu nih omset 200 juta, biaya operation bengkak, pokoknya Mbak itu ngantongin kadang 1 juta aja, kadang 2 juta, kadang minus, nombok gitu kan. Ini saya bilang udah nggak sehat banget. Pilihannya itu adalah, saya tanya dulu, menurut Mbak pilihannya apa?
Pilihannya yaitu Mbak Tantri. Saya bingung. Saya kalau pecat saya nggak tega katanya. Oke. Terus apa lagi? Ya berarti harus timnya ini ya ningkatin penjualan. Iya saya bilang. Pilihannya tuh dua. Satu, tingkatin penjualannya supaya omsetnya naik, saya bilang kan. Yang kedua itu pangkas timnya. Mbak mau pilih yang mana? Saya bilang. Aduh, saya kalau mau ningkatin penjualan, aduh, saya tuh nggak bisa nih ngegas timnya. Oke, saya bilang. Terus saya kalau mau pecat, saya nggak tega juga. Nah ini, saya bilang. Mbak tuh sebenarnya udah tahu mau melakukan apa. Tapi Mbak tuh butuh diyakinkan, kan? Saya bilang gitu. Kayak gini aja deh. Ini kalau saya jadi Mbak nih, saya memang langsung to the point ya kemarin tuh. Kalau saya jadi Mbak, karena dia udah bingung mau lakuin apa dan butuh diyakinkan, baiklah saya bilang, saya bantu nih, saya bilang. Kalau saya jadi Mbak, pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan pangkas dulu timnya. Saya bilang, kenapa? Karena saya melihat potensi dari apa ya strategi marketing Mbak ini cukup berat untuk dilakukan dalam waktu dekat. Ini butuh waktu, saya bilang. Maka ini saya harus pangkas timnya. Saya hanya akan menyisakan 2 orang saja dari 8 orang itu. Karena ngelihat salesnya juga ini banget ya. 2 orang saja, waktu mereka tuh soalnya banyak banget kosongnya, saya bilang, 2 orang saya udah cukup. Itu dikeluarin aja Mbak. Terus gimana Mbak cara ngeluarinnya? Ya udahlah saya bilang, eh, kalau misalnya agak sulit, gini deh, saya kasih tahu step by step-nya. Akhirnya saya kasih tahu tuh step by step harus ngapain ya step-nya. Akhirnya oke, dan saya nggak tahu nih sekarang kabarnya seperti apa. Kemarin karena baru kemarin, hari ini belum report ke saya Mbaknya. Besok mungkin akan saya tanya apakah sudah cukup kuat keyakinannya untuk melakukan pemangkasan itu tadi. Karena itu balik lagi karena ini nomboknya tuh udah ini banget lah teman-teman. Udah lama banget dan juga ini sudah ngegerus banget uang pribadi, bahkan aset-asetnya juga udah bisa dibilang udah hampir habis lah karena dijual untuk gaji karyawannya. Karena saya bilang, Mbak, people is cost, saya bilang. Dan tim Mbak ini tidak produktif. Mereka malah hehe, bukannya keluar kek, berusaha cari gitu kan kliennya cari gitu orang yang mau beli ini produk itu nggak berjuang sama sekali hanya menunggu saja itu sangat berbahaya dan yang kedua adalah dari sisi Mbak sebagai leader saya bilang bahwa terlalu nggak tegaan itu sangat berbahaya saya bilang ini nggak bisa kalau Mbak seperti ini Mbak harus cari orang tangan kanan lah ibaratnya untuk bisa melakukan itu secara apa ya ibaratnya berhubungan sama timnya untuk bersikap tegasnya, delegasinya gitu, strict pada targetnya itu butuh orang lain. Kalau Mbak tidak bisa melakukan itu, saya bilang. Itu ya cerita panjang ya ceritanya. Lalu berikutnya adalah mentoring dan coaching ya. Tadi bicara evaluasi, habis itu kita harus coaching timnya. Kalau misalnya memang kita mau melakukan supaya tim kita bisa apa ya produktif, coaching dilakukan. Contoh kayak saya juga di coachingin saya di-coachingin sama owner, saya mau-coachingin tim saya leader project saya mau-coachingin tim mentor-mentor saya. Jadi itu kayak gini nih, ngalir gitu. Supaya semua tuh terintegrasi dan semua tuh kan tadi kita punya culture growing together, all harus growing dari atas sampai bawah. Maka ya atas melakukan coaching, bawah-bawah juga melakukan coaching, gitu teman-teman. Nah, jadi keberhasilan dari sebuah autopilot, kuncinya konsisten ya untuk menjalankan 3 kunci tadi. Ya, percuma gitu kalau kita sudah bangun sistemnya tapi teman-teman nggak konsisten ya nggak jadi juga gitu. Ketika semua sudah berjalan pun tidak bisa berhenti di situ ya, tetap harus menganalisa, membuat rencana improvement lanjutan. Nggak berhenti di situ saja. Makanya teman-teman butuh nih orang-orang yang ada di strategiknya, ya leadernya, ya mungkin HR-nya, ya manajer-manajer di posisi-posisi tertentu itu dibutuhkan untuk menjalankan improvement ini tadi. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih banyak teman-teman. Kayaknya saya terlalu banyak materi, ya mungkin boleh kita sesi tanya jawab aja mungkin. Ya, Kak Hasan, bolehkah? Menuju pukul 9 rasa ya kita mendengarkan ilmu yang luar biasa dari CEO Subtim. Izin Mbak Tantri. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic. Admin bisa dibantu. Silakan Bapak Ibu. Ada waktu 10 menit.
Bisa raise hand atau langsung bertanya, atau langsung mau minta Mbak Tantri untuk mendampingi perusahaan Bapak Ibu semua. Gitu. Ya, silakan Izin Ibu tanya, Pramita. Monggo, ya, monggo. makasih Mas Asad. Mbak Tantri, saya mau nanya, apa yang menjadi indikator bahwa sebuah sistem itu sudah dikatakan, bisa dikatakan sudah autopilot dan siap untuk dilepas? Makasih. Oke, Langsung baik. direspon Mbak Baik, Tantri. terima kasih Kak. Oke. Nah, indikator ketika itu dikatakan berhasil autopilot, kuncinya ada leadernya udah nggak ngerjain teknis, itu yang pertama. Terus hasil output yang kita lakukan, hasilnya itu sama, mau dilakukan sama orang manapun, mau ganti-ganti orangnya, itu sama hasilnya. Kalau rasanya bisa dibilang grade A, itu grade A terus ya secara output. Terus kemudian secara ini ya Mbak, kalau kita bilang tuh semua pekerjaan itu efektif, efisien Mbak. Kita nggak butuh tools yang banyak atau orang yang banyak untuk mengerjakan sesuatu yang hasilnya tuh sedikit misalnya. Pokoknya orangnya tuh dikit aja, effortnya itu nggak besar, tapi hasil itu bisa maksimal. Itu bisa dikata autopilot. Dan kunci paling penting adalah tidak ada leader yang mengerjakan hal teknis, Mbak. Dan kita bisa meninggalkan itu ya. Sehari itu orang nggak nyariin kita juga nggak apa-apa gitu. Sebulan juga kita nggak ada orang juga nggak apa-apa, jalan aja dan hasilnya selalu sama. Dan yang paling penting juga terakhir nih Mbak ya adalah KPI semua itu tercapai. Goalsnya, kalau Mbak targetnya misalnya sebulan katakan 20 miliar, itu 20 miliar tercapai. Itu dengan autopilot tadi. Ya Mbak, bismillah. Bismillah. Oke? Oke? Tercapai ya Ada Mbak lagi Tantri? Mbak? Maksudnya kan Gimana Mbak? namanya omset itu kan pasti ada biasnya gitu kan. Kadang-kadang bisa tercapai 100%, kadang cuma sekian persen gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya berarti harus 100% tercapai semua omsetnya gitu, indikatornya itu. Dari bulan ke Oke, bulan. oke. Oke, baik. Oke. Nah, kalau kita bicara omset, Mbak, ini kan sebenarnya tahunan, Mbak ya. Betul ya? Mbak bikinnya tahunan nggak? Dari Iya, iya, tahunan iya. kita akan pecah menjadi bulanan. Nah, ketika kita mematenkan omset segitu, artinya kita sudah tahu ya Mbak ya, sebelumnya historinya untuk ketercapaian ini, dan kita sudah mikirin matang-matang planning, strategi marketing, manpower planning yang kita butuhkan berapa orang, ya. Kemudian juga SOP baru mungkin kalau ada, job desk baru kalau ada, dan seterusnya. KPI baru pasti itu harus ada. Nah, kalau misalnya kita bisa membuat itu tercapai, apalagi setiap bulan, dan juga effortnya juga bisa dibilang memang pas sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, ya saya bisa katakan itu bisnis sudah oke, udah autopilot Mbak. Nah, misalnya nih Mbak, Januari capai, Februari nggak capai Mbak, Maret turun, tapi April, Mei terus itu tercapai sehingga ketika setahun diakumulasi itu pas jumlahnya sama, enggak it's okay nggak masalah. Tinggal nanti kita tinggal lihat tren, oh Februari turun ada apa ya di sana. Maret turun ada apa ya di sana gitu. Itu biasanya case-nya karena kejadian yang mungkin di luar dugaan kita. Kalau memang manpower planning kita udah tepat dan juga sistemasinya jalan. Nah, itu Mbak. Seperti itu. Oke? Baik, terima kasih banyak Mbak Tantri. Kayaknya Iya. saya pengen ngobrol banyak sama Mbak Tantri nanti. Oh, bisa. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Siap, bisa. nanti kalau ketemu ya Kak ya. Iya. Sangat Siap, bisa. siap. Mbak Tantri ini pelayan semuanya, Bu. Sangat bisa. Siap. Siap. Terima kasih banyak Mas Asad, Mbak Tantri. Ya, Bu Pramita silakan. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan. Atau disudahi, kita sudah rekam juga pertemuan pada malam hari ini dan akan saya share ke seluruh lini masa WhatsApp Bapak Ibu semua. Mbak Tantri, makasih banyak. Ini luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan nggak kapok ngisi Zoom pertemuan ya, Mbak Tantri ya. Dan next kita undang lagi. Mungkin nanti Ya. baik, Mas. Boleh juga nanti Boleh. karena Boleh. saya punya tim digital marketing juga. Siap. Nanti partner saya kalau bisa ada waktu nanti dijadwalin juga Siap. buat ngisi bagi teman-teman yang
pengen lebih update lagi tentang digital marketing. Terima kasih Siap, ya Mbak Kang Tantri. Asa dan semua teman-teman. Sukses selalu Ya. buat bisnisnya. Ya, Mbak Tantri boleh juga menyampaikan ulang kalau memang mau dapat informasi lebih terkait Superteam, silakan kontak Mbak Tantri langsung ya, Mbak ya. Ya. Oke, ya kalau misal teman-teman Ya. pengen tahu lebih detail tentang Superteam, kebetulan kita juga open konsultasi gratis. Itu bisa langsung aja hubungin saya. Kita sudah berteman mungkin ya, ada di grup juga. Japri aja, nanti saya akan jadwalkan konsultasi gratis itu dengan tim-tim spesialis yang terkait sama permasalahan teman-teman. Nanti di Ya. sana kita akan berikan semuanya, bisa online atau offline. Kalau offline tinggal datang aja ke kantor kita di Bandung Antapani. Kalau Ya. misalnya teman-teman jauh, nanti bisa kita jadwalin secara online lewat Zoom. Terima kasih Kang Ya. Asad. Terima kasih Mbak Tantri, terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah malam-malam hari ini kita sudahi pertemuan Zoom oleh Mbak Tantri, CEO Superteam. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di Rabu berikutnya. Bapak Ibu semua terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astaghfirullahalazim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua, nanti akan saya share rekamannya ke Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Asad, Mbak Terima Tantri. kasih Mbak Pramita. Banyak Ya, ilmu. semua izin. Assalamualaikum.